Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang server DHCP pada jaringan. Sebelum ke praktikum pembuatan server DHCP, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu DHCP. DHCP server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien yang masih dalam satu jaringan. Selain IP address, nantinya DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, seperti Vault Gateway dan DNS server. Setiap ada server pusat, jelas ada klien atau bawahan dari server. Karena DHCP server berarsitektur klien server, maka komputer yang mendistribusikan IP address ke klien-klien ialah DHCP server. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi IP address, netmask, DNS, dan gateway di komputer klien. Nanti ketika kita sudah melakukan setting di server DHCP, itu akan terisi otomatis ketika komputer klien masuk ke dalam jaringan, baik itu jaringan kabel atau jaringan nirkabel. Ya, kita mulai langsung ke praktikumnya. Ya, kita mulai saja untuk praktikumnya. Di modul kita dapat melihat konfigurasi DHCP server menggunakan satu buah komputer server dan satu buah switch, di mana komputer server ini digunakan untuk server DHCP dan switch ini digunakan untuk menghubungkan antara komputer klien dan komputer server. Kemudian ada juga 5 buah komputer klien yang terhubung ke switch dengan menggunakan kabel. Nah, untuk praktikumnya kita nanti akan rubah sedikit, ada yang pakai kabel dan ada yang pakai WiFi. Kita mulai saja. Pertama-tama seperti biasa buka dulu Cisco pakai tracer, kemudian kita mulai masukkan sebuah server yang dimana nanti akan dibuatkan untuk DHCP server. Kemudian setelah server ditambahkan, kita tambahkan juga sebuah switch yang akan menghubungkan server ke klien dan satu buah access point yang akan menghubungkan perangkat komputer yang tidak menggunakan kabel atau misalkan laptop yang menggunakan WiFi. Setelah itu kita hubungkan server ke switch. Caranya seperti biasa menggunakan kabel strike. Ya, setelah terhubung, kemudian switch dihubungkan ke access point dengan kabel strike juga. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita tinggal mengkonfigurasi server tadi menjadi DHCP server dengan cara double klik server, kemudian pada tab config ada menu interface, kemudian fast ethernet. Nah, ini digunakan untuk men-setting dulu alamat IP servernya, karena pertama-tama yang kita harus setting yaitu IP server terlebih dahulu. Kita buka, terus kita tab config, ada fast ethernet. Ini bisa disetting di sini atau di desktop. IP configuration itu masih sama. Kita setting di sini aja. Kemudian IP address kita samakan saja dengan modul 192.168.1.231.
192.168.1231, subnet mask oke. Kemudian ya diisi seperti ini saja. Kemudian masih di jendela properti server 0, pada menu service pilih DHCP dan pastikan service DHCP dalam keadaan on. Nah, pada tab config pada tab service pastikan service DHCP menyala atau on. Defaultnya ini akan off. Kita nyalakan dulu. Kemudian isikan blok IP address yang akan diberi IP oleh DHCP server. Ini untuk ada maksimum number of user. Ini adalah jumlah maksimal komputer yang akan terhubung dengan DHCP server ini. Misal ketika kita defaultnya kita diisikan 512, berarti ada server ini dapat menghandle sampai 512 komputer. Jadi jika ada komputer lebih dari 512, maka contohnya komputer ke 513, maka komputer yang terakhir tidak akan dapat diberikan IP oleh DHCP server. Kita kurangin saja, misal hanya 5 atau 10 saja. Kemudian start IP address. Nah ini digunakan untuk IP pertama. Tadi kan IP server itu 1231. Nah, untuk start IP address nanti akan otomatis terisi sendiri. Jadi isi aja 0 atau bisa isi aja ini 2 kalau misalkan kita tidak akan mengsetting apa-apa lagi. Tapi misalkan kita ada penambahan server, isi aja 3. Jadi IP address 1232 tidak akan digunakan oleh server DHCP ini. Jadi klien pertama yang terhubung ke jaringan akan IP address-nya akan dimulai dari 1233. Jadi IP address 1232 ini tidak akan digunakan. Begitu juga jika diisikan 5, maka IP address dari 1232 sampai 1234 itu tidak akan digunakan. Jadi yang akan digunakan dari 1235 sampai 12325. Setelah selesai, kita tinggal save. Nah, untuk default gateway ini diisikan dengan IP server. Jika kita menggunakan service internet, ini diisikan dengan gateway dari router modem. Berhubung kita hanya menggunakan server, tidak menggunakan IP internet dari router, maka kita isikan saja IP dari server. DNS server ini bisa diisikan juga dengan IP server atau diisi dengan DNS Google 888. Setelah diisi, tinggal save, nanti akan terisi otomatis. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan request DHCP. Request DHCP ini dapat digunakan ketika ada komputer klien yang terhubung ke switch, yang terhubung ke server DHCP. Contohnya kita mau menambahkan satu buah komputer klien. Nah, komputer ini kan pada defaultnya IP address-nya masih 0 dan settingannya juga di static. Kalau static ini kita mengisi IP address secara manual. IP address, default gateway, DNS server ini diisi secara manual. Tapi ketika kita pilih DHCP, nanti ini akan terisi otomatis karena kita menggunakan DHCP server. Jadi sama halnya ketika kita melakukan
connect WiFi, baik itu dari laptop atau dari HP ke WiFi yang ada di kampus misalnya, kita tidak perlu melakukan setting IP address. Ketika kita connect ke WiFi tadi, kita akan langsung diberikan IP address dari DHCP server. Kita sambungkan dulu komputer klien ke router, ke switch dengan menggunakan kabel straight. Nah, terus kita seperti biasa kita ganti dari mode statik ke mode DHCP. Kalau gagal, matikan dulu terus nyalakan. Nah, ketika DHCP request success, ini artinya komputer kita sudah diberikan IP address dari server. Tadi kan kita mengisi start IP address-nya dari 1235. Nah, kita bisa melihat komputer klien yang pertama terhubung ke switch itu akan dimulai dengan IP address 5. Begitu pula ketika kita menambahkan komputer lagi dan ini dikoneksikan ke switch yang tadi, kalau DHCP file apipa is being used, ini diulangi saja ke static terus DHCP. Mungkin ada bug di aplikasi Cisco ini. Kalau di praktikum secara realnya ini tidak ada error seperti tadi. DHCP-nya akan otomatis terisi. Mungkin ya ada proses di softwarenya. Nah, DHCP sukses, request sukses. Nah, IP-nya akan 6. Bertambah tadi kan 5, sekarang 6. Jadi IP 1 digunakan oleh server. Kemudian IP 2, 3, 4 itu tidak digunakan karena kita menyeting start IP-nya dari 1235. Kita bisa cek lagi dengan menambahkan satu buah komputer. Desktop, IP configuration, DHCP. Kalau filed, ubah aja ke static kemudian DHCP. Nah, seperti ini filed, static terus DHCP. Kemungkinan software masih memproses permintaan tadi. Nah, sukses. Kemudian kita bisa melakukan tes koneksi dengan cara ping ke IP server. Ping spasi IP server 192.168.123.1. Nah, dapat balasan kan dari server, reply from IP server. Ya, jika sudah begini artinya DHCP server yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita tambahkan lagi satu buah perangkat. Misalkan kita pakai laptop, tapi laptop kita kan tidak menggunakan kabel. Kita ganti dulu interface-nya. Pertama matikan dulu, kemudian tarik interface yang ini, kemudian tambahkan interface untuk menangkap sinyal WiFi. Di sini WPC 300N. Ketika sudah ditambahkan, nyalakan lagi.
dan ini akan otomatis terkoneksi ke access point atau wifi. Untuk konfigurasi IP nah otomatis kan terisi 1238. Nah seperti itu. Misalkan kita mau menambahkannya lagi seperti biasa saja, tambahkan modul wifi, nyalakan komputer laptopnya. Nah terhubung kan, sudah terhubung, kita cek IP nya, sudah terisi otomatis. Jadi kalau untuk access point ini terisi otomatis ke DHCP, jadi kita tidak perlu menggunakan statik terus DHCP. Kalau untuk access point ya akan otomatis terhubung dan akan otomatis mendapatkan IP address dari DHCP server. Kita coba tes ping dari laptop ke server. Ping 192.168.123.1 ya, sudah connect. Kemudian kita coba ping ke komputer 0, client 0 ya, sudah terkoneksi dari sini ke sini. Atau kita misalkan mau melakukan tes koneksi menggunakan paket, tambahkan simple PDU dari laptop ke komputer. Nah, statusnya sukses. Jadi laptop ini terhubung ke komputer, server, dan ke perangkat lainnya. Ya, intinya untuk DHCP server ini berfungsi untuk melakukan setting otomatis terhadap komputer klien yang ada di jaringan DHCP server tadi. Jadi tidak seperti praktikum kita yang sebelumnya, kita harus melakukan setting IP address di komputer masing-masing. Ketika kita menggunakan DHCP server, IP address, DNS, dan gateway akan terisi otomatis ketika kita menggunakan DHCP server. Nah, untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Seperti biasa, untuk praktikumnya dikerjakan di Cisco, kemudian file praktikumnya di save, kemudian save filenya dikirimkan ke email seperti biasa, sekaligus screenshotan dari latihannya. Jadi di screenshot, terus save filenya dikirimkan juga ke email. Bagi yang tidak menggunakan komputer, ya seperti biasa, di kertas A4 atau HPS digambarkan skematiknya, kemudian difoto atau di scan, kemudian dikirimkan ke email juga. Itu untuk seperti biasa untuk absensi. Ya, untuk praktikumnya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.